Latihan dasar kepemimpinan LDK SMKN 3 Takalar dilaksanakan di Malino, Takalar, Sulawesi Selatan. Dimensi TV News.com. Latihan dasar kepemimpinan LDK SMK Negeri 3 Takalar periode 2025 adalah kegiatan penting siswa untuk membentuk kepemimpinan yang baik, tangguh serta berkarakter. LDK tahun ini mengusung tema, pemimpin muda yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kegiatan LDK dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin 26 sampai 27 Januari tahun 2025. Di Malino, peserta kegiatan LDK siswa SMKN 3 Takalar adalah OSIS, Pramuka, PMR, Paskibra, Rohis, Jurnalistik Sekolah, Drum Band dan Sanggar Seni Sekolah. Adapun materi pelatihan yang diberikan mencakup pertama kesekretariatan dengan pemateri Saharudin SPD, kedua pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pemateri Pak Hasbi Musa, ketiga manajemen waktu dalam organisasi pemateri Haja Sohran SPD, empat kepemimpinan pemateri Nur Salam SPD. Kegiatan LDK berlangsung dengan lancar dan bersemangat. Setiap peserta mengikuti setiap kegiatan dengan antusias. Terbukti dengan kehadiran mereka serta peran aktif dari setiap peserta LDK melalui kegiatan ini, dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin masyarakat sekolah. Materi keorganisasian mengajarkan mereka tentang bagaimana mengelola organisasi dan membuat keputusan yang berkualitas. Mereka juga belajar tentang public speaking, keterampilan komunikasi, dan kepemimpinan yang efektif, belajar tentang kepemimpinan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Nur Salam SPD sebagai Kepala UPT SMKN 3 Takalar saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan LDK ini diharapkan siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan kemampuan mereka dan mengatasi masalah yang sering terjadi saat memimpin sebuah organisasi. Kegiatan LDK kali ini ditutup dengan keakraban antara anggota. Peserta LDK diharapkan mampu menyerap materi dengan maksimal, mengamalkannya untuk menjadi bekal dalam menjalankan aktivitas kepemimpinan organisasi serta membangun rasa solidaritas dan kekompakan. Liputan, Muhammad Rizal SH, Kepala Biro Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun. Kalau misalnya kita punya dua kegiatan ya, kegiatan di sekolah sebagai pasti misalnya, kemudian kedua forum anak. Biasanya kan ini ada kegiatannya yang bersamaan. Ya, kalau misalnya hari ini oke lah, ada yang misalnya pagi, ada yang sore atau pas sore, ada yang jam 3, ada jam saya. Ada salah satu yang saya harus korbankan karena keduanya sangat penting bagi saya dan untuk kemanusiaan, misalnya kalau yang forum anak ya begitu. Protes jadi orang yang tidak mensadari posisi, orang yang tidak menyadari posisi apakah dia atasan atau bawahan, maka bisa salah tempat. Kan begitu nanti. Karena di dalam harfiahnya pemimpin itu adalah yang atas. Kalau dibilang tanda tangan itu tidak seperti itu. Banyak hal lain yang bisa dijadikan kepemimpinan instruksional. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat. Pertama, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kemudian nikmat kesehatan. Ya, jadi kesehatan itu juga salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kamu hendak menghitung nikmat kata Allah ya, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang baru satu nikmat yang saya suruh organisasi masing-masing. Olehnya itu pada penutupan LDK ini saya sampaikan bahwasanya dana sekolah akan saya arahkan mendukung penuh semua kegiatan siswa sepanjang sesuai aturan. Semua kegiatan siswa, baik kegiatan eskul, baik kegiatan proses belajar mengajar, saya akan dukung penuh untuk peningkatan kualitas pendidikan terkhusus di SMK 3 Takalar. Olehnya itu, Anda semua berkolaborasilah, bekerja samalah satu sama lain bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan SMK 3 Takalar dengan cara apa yang telah kita dapatkan itu semua kita terapkan di dalam keseharian kita, di dalam beraktivitas, di dalam lingkungan sekolah. Mulai dari kebersihan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kesehatan itu perlu kita terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Olehnya itu, saya sangat bersyukur kegiatan LDK ini berlangsung dengan tertib, berlangsung dengan aman, berlangsung dengan menyenangkan, dan tentunya saya berharap semuanya bahagia dengan kegiatan ini. Beberapa tadi saya sampaikan, saya tanya beberapa peserta, katanya senang sekali pertama kali menjadi peserta didik mengikuti suatu kegiatan LDK. Dan terkhusus tahun ini kita berada di tempat yang sangat sejuk di Sulawesi Selatan, yaitu Malino. Sangat sejuk, mari kita nikmati sebelum kita pulang. Boleh kita nanti sampaikan ke Pak Sopir untuk sehingga mungkin foto-foto di hutan pinus untuk menjadi kenang-kenangan kita bahwa kita sudah pernah ke Malino. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada penutupan ini. Olehnya itu, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan LDK SMK Negeri 3 Takalar saya tutup secara resmi. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan terima? Menjadi kenang-kenangan kita bahwa kita sudah pernah ke Malino. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada penutupan ini. Olehnya itu, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan LDK SMK Negeri 3 Takalar saya tutup secara resmi. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan-pesan pada kegiatan LDK tahun ini, Bu? Pesan saya itu mudah-mudahan di LDK tahun berikutnya itu lebih baik dari tahun ini. Meskipun di tahun itu sangat maksimal dibanding tahun-tahun kemarin. Apalagi LDK ini kita laksanakan secara indoor dan secara outdoor. Nah, di situ banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Bagaimana kita bersosialisasi dengan alam, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, kemudian kesan saya berharap apa yang telah kita pelajari di LDK ini itu bisa menjadi pegangan buat kalian bahwa oh ternyata beginilah model kita berorganisasi. Nah, ini yang harus kita lakukan, cara
kepemimpinan seperti ini, cara melakukan sidang harus seperti ini. Nah, itu semua kita sudah berikan ke para peserta LDK. Dan saya berharap di kedepannya itu bisa lebih diperbaiki lagi. Meskipun di tahun ini Ibu menganggap sudah sangat maksimal, tapi semakin ke depan itu kita harus selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi saya berharap siswa-siswa yang keluar dari sini yang telah melakukan LDK itu bisa memberikan contoh ke mereka-mereka yang tidak pernah melaksanakan yang namanya LDK, sehingga teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian itu bisa tertarik untuk mengikuti organisasi. Karena di organisasi itu banyak pengetahuan yang bisa kita temui, banyak pengetahuan baru yang mungkin kita tidak dapat pada saat kita belajar. Nah, ternyata kita dapatkan di dalam organisasi, di kegiatan LDK ini. Iya. Apakah ada saran dari Ibu untuk kegiatan LDK tahun depan? Saran saya untuk kedepannya itu karena ini kita dibatasi dengan waktu, sehingga materi yang diberikan itu sedikit terbatas. Meskipun Ibu menganggap itu sudah maksimal, tapi lebih kedepannya supaya materinya kita diberi waktu yang lebih sedikit panjang sehingga bisa lebih maksimal lagi. Kemudian materinya bisa lebih diperbanyak lagi, seperti itu. Kemudian saya berharap yang mengikut LDK di tahun-tahun berikutnya itu memiliki jumlah peserta yang lebih banyak, seperti itu. Ibu, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari LDK tahun ini apa saja itu, Ibu? Kalau kekurangannya yaitu karena waktu, kemudian peserta yang terbatas. Karena ini kita hanya dibatasi perwakilan setiap kegiatan organisasi, kita hanya dibatasi. Tapi saya berharap di tahun berikutnya itu semuanya bisa hadir, seperti itu. Kemudian kelebihannya, kenapa? Karena saya sangat senang siswa saya ternyata sangat antusias meskipun mereka lelah di jalan. Mereka mungkin merasa dingin karena kita berada di lingkungan yang beda dengan lingkungan sekolah kita, tapi mereka sangat semangat. Mereka semuanya sangat bersemangat mengikuti semua kegiatan meskipun sedikit kita laksanakan sampai waktu yang agak larut malam. Ibu, terima kasih banyak Bu atas perhatian. Sama-sama. Semangat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang terbaik buat kalian di LDK tahun ini. Terima kasih. Semoga kedepan pesan saya, semua kedepannya LDK ini masih bisa berjalan. Bahagia bagaimana? Bahagia karena bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan momen-momen bersama teman. Pesan saya semoga kedepannya LDK ini masih bisa tetap berjalan dengan lebih baik lagi. Hanya satu, semoga peserta bisa mengontrol diri dari semoga peserta tahu kapan waktunya bermain dan kapan waktunya belajar untuk materi. Pesan saya itu terbilang bahagia karena ini LDK terakhir saya di SMK 3 Takalar. Mantap. Pesan saya selama mengikuti LDK Akbar ini banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu baru dan juga teman-teman baru dari organisasi lain, dan saya juga banyak mempelajari beberapa hal tentang keorganisasian, kesekretariatan dan berbagai macam hal lain. Tepuk tangan untuk pesan dan kesannya ikut LDK Akbar ini. Ini pertama kali juga. Bagaimana? Asik, seru, menyenangkan, happy karena bisa kenal dan akrab sama teman-teman, mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Ya intinya itu kan. Ada tidak masukan untuk LDK Akbar ini? Sarannya bagaimana? Misalnya apakah
untuk bisa diperbaiki untuk LDK selanjutnya? Menurutku ini sudah sangat luar biasa nih Mem, apalagi ini dilakukan di suatu tempat yang berbeda, yang sana belajar ki sambil refreshing begitu. Oke, itu